Kita lanjut pada poin pembahasan yang kedua, yakni tentang sumber ajaran Islam. Ya, sebagai pemeluk agama Islam, kita telah yakin bahwasanya Islam itu adalah agama yang hak, yakni agama yang paling benar, yang kita yakini kebenarannya sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita garis bawahi, Islam sebagai agama itu harus kita yakini ini berlaku abadi, berlaku selama-lamanya. Sebelum kita lahir sampai nanti pada hari kiamat, Islam diyakini sebagai agama dan pedoman hidup yang abadi bagi pemeluk agamanya, bagi pemeluk agama Islam. Seperti itu. Nah, karena bersifat abadi, tentu Islam memiliki sumber-sumber ajaran hukum. Lalu apa saja yang menjadi sumber-sumber ajaran hukum dalam Islam ini? Yang pertama, jelas Al-Quran. Saya rasa semua mahasiswa telah tahu ya, bahwasanya sumber hukum ajaran agama Islam yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah. Saya akan menjelaskan dua sumber ajaran utama dalam Islam. Kita bahas yang pertama dulu, yakni sumber ajaran utama dan pertama bagi dalam agama Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita membahas Al-Quran serasa tidak ada habisnya ya, karena Al-Quran sangat universal, maksudnya sangat universal, sangat dalam sekali maknanya dari berbagai aspek. Seperti itu. Saya akan memulainya dari pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, hampir sebagian besar ulama itu berpendapat Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ah. Qoro'ah yaqra'u Qur'anan. Qur'anan itu adalah masdar dari kata qoro'ah. Masdar kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan germ, yakni kata kerja yang dibendakan. Kalau qoro'a artinya membaca, maka Al-Quran ini adalah bacaan. Namun apakah Al-Quran itu hanya sebagai bacaan? Tidak. Quraisy Shihab menyebutnya sebagai Al-Quran itu adalah bacaan yang paling sempurna. Ya. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya Al-Quran adalah bacaan yang paling sempurna. Tidak ada satupun bacaan yang dibaca lebih dari 5.000 tahun secara berulang-ulang. Hanya Al-Quran. Ini istimewanya Al-Quran. Maka tidak berlebihan ketika Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci dan bacaan paling sempurna sepanjang peradaban manusia, mulai dari Nabi Adam hingga nanti pada hari kiamat. Seperti itu. Hingga detik ini kurang lebih secara 5.000 tahun, satu-satunya bacaan yang dibaca secara berulang-ulang di seluruh pelosok penjuru dunia itu hanya satu, yakni Al-Quran. Nah, kita dari sini kita bisa merasakan, kita dapat mengilhami betapa istimewanya kandungan Al-Quran, betapa dahsyatnya Al-Quran sehingga mampu mengilhami seluruh umat manusia di dunia dengan kurun waktu yang sangat panjang, yakni sekitar 5.000 tahun sejak diturunkannya hingga nanti pada hari kiamat. Seperti itu. Itu dari definisinya saja. Yang kedua dari penurunannya. Kalau kita telah belajar ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tidak secara langsung 30 juz, itu tidak. Saya rasa mahasiswa hampir semuanya tahu ya. Tetapi penurunan Al-Quran itu berkala, step by step, moment by moment. Nah, ini yang menjadikannya dia istimewa. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun dengan jumlah surat kurang lebih 114 surat dan ayat yang kurang lebih 6.666 ayat. Dan itu penurunannya dilakukan step by step, moment by moment. Kenapa?
karena itu juga sekaligus sebagai sumber ajaran hukumnya. Tidak secara sekaligus, karena kalau sekaligus justru tidak bisa dijadikan ibroh seperti itu. Jadi ini hebatnya Al-Quran, diturunkan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, step by step. Setiap ada kejadian turunlah wahyu untuk memberikan hukum atas kejadian, dan seterusnya. Nah, namun istimewanya lagi, walaupun diturunkan step by step, moment by moment, Al-Quran ini kandungannya universal. Artinya kandungan Al-Quran yang universal inilah yang kemudian dia menjadikan Al-Quran akan berlaku sepanjang zaman, akan berlaku sepanjang waktu. Hukum sholat wajib sejak diturunkan Al-Quran hingga nanti pada hari kiamat, hukum sholat tetap akan wajib, tidak akan menjadi mubah, tidak akan menjadi haram dan lain sebagainya. Mohon maaf, minuman keras dalam Islam adalah haram. Ini ketetapan Al-Quran. Maka hingga pada nanti hari kiamat ini akan tetap menjadi haram, tidak bisa dirubah-rubah. Artinya apa? Hukum yang ada dalam Al-Quran itu kekal dan selalu bersifat universal, sehingga akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat dimanapun Al-Quran itu diterapkan. Seperti itu. Itu yang pertama, Al-Quran. Untuk yang kedua, sumber ajaran Islam yang berikutnya adalah as-sunnah. As-sunnah ini selalu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. As-sunnah ada juga yang menyebutnya dengan hadis, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Jadi karena segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, maka sunnah ataupun hadis ini bukan hanya sekedar ucapannya Nabi Muhammad, akan tetapi juga perbuatan beliau dan juga ketetapan beliau. Maka sunnah atau hadis itu juga ada 3 macam. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri. Kita masuk pada poin pertama. Yang pertama yakni hadis qauli, yakni segala perkataan Nabi Muhammad itu bisa dijadikan sunnah. Jadi ketika Nabi Muhammad bersabda, segala sabdanya, segala perkataannya beliau itu adalah dianggap sunnah. Dan yang kedua adalah hadis fi'li, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada perbuatan beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri itu apa? Yakni segala sesuatu yang disandarkan pada ketetapan beliau Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Lalu apa landasan sunnah ataupun hadis itu dijadikan sumber ajaran agama Islam? Karena apa? Karena dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasanya wa ati'ullahar rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Setelah Allah selalu Rasul ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya apa? Rasulullah menduduki urutan kedua setelah Allah. Artinya segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu juga wajib kita teladani, kita wajib kita ikuti. Nah, inilah yang menjadi landasan agar kita menjadikan sunnah sebagai sumber ajaran hukum kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Seperti itu.